Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ahmadi di hari ini di pelajaran agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan pada hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang kisah teladan Nabi Daud. Nabi Daud. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, jumlah nabi ada berapa? Ada yang lain? Tidak ada. Jumlah nabi itu lebih dari 300.000. Yang 25 adalah yang nabi dan juga rasul. Nah, yang 25 itulah yang wajib kita imani sebagai umat Islam. 25 nabi dan rasul antara lain Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, dan selanjutnya sampai yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada siang hari ini yang ingin Pak Guru sampaikan seperti tadi Pak Guru sampaikan di depan tentang Nabi Daud. Tujuan pelajaran kita adalah agar kita bisa mencontoh apa yang bisa kita jadikan suri toladan dari Nabi Daud. Yang kedua, Pak Guru ingin agar kalian itu nanti bisa menyampaikan atau menceritakan kembali kisah Nabi Daud dengan cara kalian sendiri di depan kelas. Ya, oke? Sekarang akan Pak Guru mulai dari sedikit cerita dulu. Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah seorang pemuda yang dia ini bergabung menjadi tentara dari raja yang bernama Tolut. Raja Tolut ini adalah raja yang beriman kepada Allah. Dan seperti yang kita tahu, di masa yang lalu banyak orang-orang yang ternyata tidak menyembah kepada Allah. Nah, ini yang menjadi musuhnya Raja Tolut. Namanya adalah Raja Jalut. Raja Jalut ini tidak mau beriman kepada Allah. Dan terjadi peperangan antara dua kerajaan ini. Kenapa? Karena Raja Tolut ini ingin membuktikan bahwa yang berhak disembah oleh manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Bukan benda lain, bukan makhluk lain yang boleh disembah, hanya Allah. Maka Raja Tolut ini memerangi Raja Jalut karena alasan itu. Kemudian dalam peperangan yang akan dilakukan ini, Raja Tolut ini mengumpulkan pasukan. Di antaranya ada seorang pemuda yang seperti tadi Pak Guru sampaikan bernama Daud. Nah, dalam perjalanan menuju medan peperangan, Raja Tolut ini berpesan kepada seluruh pasukannya. Pesannya seperti apa, Pak? Pesannya adalah nanti selama perjalanan menuju medan perang, pasukan Raja Tolut ini akan melewati 3 buah sungai. Ada 3 sungainya yang akan dilewati. Pesan Raja Tolut adalah kalian boleh beristirahat di ketiga sungai itu, tapi hanya boleh minum air dari sungai yang terakhir atau sungai yang ketiga.
Nah, jadi diberi kesempatan istirahat dan minum. Kenapa? Karena pada waktu itu peperangan itu belum naik kendaraan, jalan kaki. Nah, kemudian benar pasukan Raja Tolut ini yang berangkat menuju peperangan melewati 3 buah sungai seperti yang sudah disampaikan oleh Raja Tolut. Di sungai yang pertama mereka beristirahat. Namun ada beberapa orang yang tidak kuat menahan haus. Kemudian minum air sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi kalau kita minum air terlalu banyak? Perutnya kembung. Bukan hausnya yang hilang, tapi malah menjadi penyakit. Badannya menjadi lemas. Akhirnya beberapa orang yang minum di sungai pertama tadi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Oke, kemudian berlanjut perjalanan sampai ke sungai yang kedua. Sampai di sungai kedua mereka beristirahat lagi. Dan kejadian di sungai pertama pun kembali terulang. Ada beberapa orang yang tidak kuat menahan haus. Akhirnya minum mereka di sungai yang kedua. Dan kembali lagi terjadi. Orang-orang yang minum dari sungai yang kedua akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Panas. Ya, karena panas. Nah, belum ada waktu itu ya. Jadi belum ada istilahnya membawa bekal, belum ada pada waktu itu. Hanya tinggal sedikit saja dari pasukan Raja Tolut yang sampai ke sungai yang ketiga. Nah, sampai di sungai yang ketiga itu mereka ingat pesan Raja Tolut, kalian boleh istirahat dan boleh minum dari sungai yang ketiga. Maka sisa pasukan itu kemudian beristirahat dan minum. Apa yang kemudian mereka rasakan setelah mereka minum, mereka merasakan badannya segar dan tambah kuat, mendapatkan kekuatan yang lebih, merasa wah insya Allah nanti aku ketika berperang akan mendapatkan kemenangan. Akhirnya kemudian berjumpalah pasukan Raja Tolut yang tinggal sedikit itu dengan pasukan Raja Jalut. Pertarungannya kurang seimbang karena pasukan Raja Jalut ini lebih banyak. Tapi atas izin Allah, pasukan Raja Tolut yang sedikit tadi menang. Bahkan Daud, si pemuda ini akhirnya berhasil mengalahkan Raja Jalut, bersenjatakan ketapel. Ya, dengan ketapel 3 kali ditembak ke kepala Raja Jalut kalah. Akhirnya dengan kemenangan mereka kemudian kembali ke negaranya. Dan oleh Raja Tolut, Raja Daud ini kemudian diangkat menjadi penerus yang menggantikan nanti ketika Raja Tolut ini sudah tidak mampu menjadi raja. Dia berpesan kepada kaumnya, kaum Bani Israel, nanti kalau aku sudah tidak mampu menjadi raja, maka yang akan menggantikanku adalah Daud. Nah, kemudian betul, Daud diangkat menjadi raja menggantikan Raja Tolut, menjadi raja dari kaum Bani Israel. Dan pada saat itu juga Allah mengangkat Daud sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, karena Daud ini diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian Allah memberikan beberapa mukjizat. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab Zabur. Ada berapa kitab yang wajib diimani oleh orang Islam? Ada 4. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang terakhir Al-Quran. Jadi Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Mukjizat yang kedua, ketika Nabi Daud ini membaca kitab Zabur, karena oleh Allah ini Nabi Daud diberikan suara yang merdu. Ketika Nabi Daud membaca Zabur yang berisi puji-pujian kepada Allah, maka seluruh alam semesta ikut bertasbih kepada Allah.
baik itu binatang, baik itu gunung. Ketika Nabi Daud membaca Zabur untuk memuji Allah, semua seisi alam semesta ikut bertasbih untuk menyembah kepada Allah. Di mukjizat yang kedua adalah suara yang merdu. Kemudian yang ketiga, Nabi Daud diberikan mukjizat oleh Allah berupa kemampuan untuk melunakkan besi. Nah, siapa yang di rumah ibunya punya wajan? Nah, wajan itu kalau zaman dulu dibuat dari besi yang dipanaskan kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk wajan. Nah, Nabi Daud ini ketika melunakkan besi tidak perlu memanaskan besi, hanya dengan tangan. Jadi seumpama ada selembar besi, lempengan besi, tidak perlu dipanaskan, tapi hanya dengan tangan saja bisa dibentuk sesuai keinginan. Jadi pada waktu itu di zaman perang, manusia biasanya menggunakan baju besi yang sangat kaku. Jadi kalau mau perang pakai baju besi, ketika bergerak itu akan susah. Kemudian baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud ini memiliki sendi-sendi yang fleksibel. Jadi walaupun menggunakan baju besi tapi masih bisa bergerak. Lebih bebas daripada menggunakan baju besi yang dibuat oleh selain Nabi Daud. Nah, ini adalah sekilas kisah dari Nabi Daud. Sekarang Pak Guru ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam? Ayo tunjuk jari. Apa teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Daud tadi, dari kisah tadi? Pak, punya pendapat? Dari sifatnya Nabi Daud coba. Kurang tepat, ayo. Oh, kalau itu jelas. Apa? Tadi ketika mau berangkat perang diberi pesan oleh Raja Tolut untuk apa tadi? Nah, hanya boleh minum dari sungai yang terakhir. Berarti dari situ apa yang bisa kita contoh? Amanah atau melaksanakan janjinya, patuh. Jadi Nabi Daud ini patuh atau taat, menaati perintah dari rajanya. Yang kedua apa? Ya, berbuat baik. Apalagi? Boleh tanggung jawab. Apalagi? Ketika Nabi Daud membaca Zabur, nah ya kan suaranya merdu. Tapi apa yang bisa kita contoh dari ketika Nabi Daud ini membaca kitab Zabur? Memuji Allah. Jadi kita ini jangan lupa bahwa yang hanya boleh kita sembah ini Allah, yang boleh kita puji ini Allah. Kita boleh memuji, wah Pak Presiden ini sangat pandai, tapi kita harus mengingat bahwa kepandaian itu datangnya dari Allah. Ya, manusia hanya berusaha. Jadi teladan yang bisa kita ambil yang kedua adalah apa? Memuji Allah atau menyembah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Apalagi sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Daud yang bisa kita contoh? Ketika maju melawan pasukan Raja Jalut yang lebih banyak, sikap apa? Keberanian dan tidak putus asa. Berani dan
tidak putus asa. Selama yang akan kita lakukan ini perbuatan yang baik dan itu tidak melanggar larangan Allah, maka kita harus berani. Dan kita tidak boleh putus asa ketika kita mengalami kegagalan atau mengalami cobaan. Nah, kaitannya dengan yang ketiga, sikap berani dan tidak putus asa. Sekarang Pak Guru ingin salah satu dari kalian, siapa yang berani maju ke depan, menceritakan kembali kisah Nabi Daud yang baru saja Pak Guru sampaikan. Siapa yang berani? Atau Pak Guru tunjuk? Nah. Atau sekarang Pak Guru berikan permainan agar kalian berani untuk apa? Maju ke depan dan bisa menceritakan kisah Nabi Daud di depan kelas. Siap ya? Jadi di sini Pak Guru sudah menyiapkan beberapa kertas yang isinya adalah urutan atau rangkaian kisah Nabi Daud. Nah, nanti tugas kalian adalah untuk mengurutkan dari awal. Diurutkan dari awal sampai akhir, kemudian nanti kalian ceritakan dari urutan yang sudah kalian pasang nanti di papan tulis. Sekarang coba Pak tunjuk dulu, ya, Pak Guru tunjuk salah satu dari kalian. Dari yang cowok dulu, atau ada yang mau mengajukan diri berani maju. Coba Rafa dulu, silakan pilih salah satu kertas. Berapa kertas? Silakan pilih salah satu yang mana. Ya. Sekarang silakan Rafa coba tempelkan di papan tulis. Nah, silakan ditempelkan di papan tulis. Sembarangan gimana? Ya, oke, silakan duduk. Kemudian sekarang yang cewek. Ayo, siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju, cewek? Atau ditunjuk? Sudah, usah maju. Usah, sini. Pilih salah satu. Oke, silakan ditempelkan. Sembarang ditempelkan di mana saja. Oke, sekarang cowok lagi. Oke, Rafi, silakan maju sini. Oh, masih ada 4, silakan pilih salah satu. Dipilih saja sembarang. Oke, sekarang silakan ditempel di papan tulis. Sembarang di mana saja. Oke, sekarang yang cewek. Ceweknya cuma 4 orang ya. Siapa? Ditunjuk atau maju sendiri? Tunjuk aja. Mitra mau maju. Nah,
Siapa? Rosa sudah loh, ayo lainnya usah. Ini Pak. Ayo sini, maju sini. Pilih salah satu, yang mana? Yang itu? Oke, silakan ditempel di papan tulis. Gimana sih? Oke, masuk dua. Ayo cowok lagi, siapa? Abden Pak. Abden, ayo sini Den. Sini Den, maju Den. Tinggal dua, silakan pilih salah satu. Oke. Silakan tempel di papan tulis. Ya, terakhir cewek satu lagi. Mana Pak? Oh, Kirana ayo sini. Ya, tinggal satu. Ayo tempelkan. Oh, berhenti di situ dulu. Berhenti dulu. Nah, sekarang Pak Guru beri tugas, diberi nomor. Dari yang pertama, seperti tadi yang Pak Guru sampaikan tadi tentang kisah Nabi Daud, dari nomor 1 sampai 6 ya, ini kan ada 6. Coba kamu beri nomor. Jangan di kertasnya ya, di atasnya ini. Nah, ini nomor berapa, ini nomor berapa, kan ada 6 ini. Dari kisah yang tadi Pak Guru sampaikan, tadi yang pertama yang mana ya? Nah, silakan kamu. Oh, lanjut nomor 2 sampai nomor 6. Lanjut. Sampai nomor 6. Terima kasih, silakan duduk dulu. Sekarang Pak Guru tidak ingin bilang ini salah, ini benar ya. Cuma Pak Guru hanya ingin kalian mengingat apa tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Yo, nomor 1 tepat deh. Nah, nomor 1 yang tepat yang mana? Daud menjadi tentara Raja Tolut. Oke, ini yang nomor 1. Tadi yang jawab apa? Terus sekarang nomor 2 yang mana? Rafa udah loh. Yang mana Sa? Oke, Daud mengalahkan Raja Tolut menggunakan kapal. Yuk sekarang nomor 3, Rafa sama Osa udah, yang lain. Enggak, yang jawab barusan. Hah? Yang ketiga yang mana? Raja Daud menjadi Raja Bani Israel. Ini yang ketiga. Nomor 4. Benar deh. Yang ini. Oke, mukjizat Nabi Daud berupa kitab Zabur yang berisi puji-pujian kepada Allah. Yo, 5. Pak, Nabi Daud bersuara merdu. Oke, ini yang kelima. Sekarang yang keenam. Nah, sekarang coba maju salah satu, kalian baca sesuai nomor yang sudah diurutkan bersama-sama tadi. Ditunjuk atau mengajukan diri. Nah,
berarti tidak ada yang berani dong. Padahal tadi kan yang ketiga tadi Pak Guru ingin kalian menunjukkan keberanian. Siapa tahu besok nanti di masa depan kalian menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu di depan apa di belakang? Di depan. Maka jadi seorang pemimpin harus berani. Siapa berani? Oke, yuk sini Raffi. Nah, diri di sini. Kemudian coba kamu ceritakan sesuai nomor yang tadi sudah kita urutkan bersama-sama. Daud menjadi tentara Raja Tahluk. Daud mengalahkan Raja Jalut menggunakan ketapel. Daud menjadi raja Bani Israel dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Muslihat Nabi Daud kita sabun. Mukjizat. Mukjizat. Mukjizat kita akan Oke, terima kasih. Sudah berani maju, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, silakan duduk. Tapi tadi baru baca ya, belum bercerita ya. Nah, coba sekarang Pak Rui ingin satu, bukan hanya membaca, tapi juga bercerita. Tapi tadi Pak Rui, siapa tahu besok kalian ketika sudah dewasa punya anak, kalian gantian menceritakan kisah-kisah Nabi kepada anak kalian. Ketika mau tidur, Dek, sini ayah mau cerita. Cerita apa ya? Cerita tentang Nabi Daud. Nah, ayo coba siapa yang berani? Nah, tadi Raffi udah berani maju, cowok, sekarang cewek, ayo coba. Siapa yang berani? Mitra berani? Kenapa? Loh, kok enggak mudeng? Ya, enggak harus pemimpin, enggak harus laki-laki, perempuan juga boleh menjadi pemimpin. Ketika dia punya kemampuan, dia punya rasa percaya diri, dia boleh maju ke depan. Yuk, ada lagi satu saja. Tidak ada ya? Oh, tidak ada, tak tunjuk dulu. Oke, satu, Mas, berani dah Mas? Berani deh? Cerita kayak Pak Guru tadi loh, kan urutannya sudah ada nih. Ini di sini kan sudah tertulis Daud menjadi tentara Raja Tahluk. Nah, tapi kan Raja Tahluk itu siapa toh? Musuhnya siapa toh? Nah, itu kan tadi belum diceritakan oleh Raffi, baru dibaca saja. Siapa yang berani? Ayo sini maju ke depan. Bisa Pak, bisa tadi gini. Siapa yang berani? Pak Guru kurang suka menunjuk karena apa? Pak Guru ingin tahu siapa yang berani. Ayo. Siapa? Cowok boleh, cewek boleh. Ayo. Pak. Berani? Masa berani tak? Oh, kok malu? Kenapa malu? Ya di sini. Biar teman-teman kalian tuh bisa melihat, ih temanku berani maju. Ya sini Sak. Dengan bahasamu sendiri ceritanya, enggak apa-apa. Pokoknya urutannya kan sudah ada. Tadi Pak Ahmad ceritanya gimana ya? Ya kamu tinggal diuruskan sambil ditambah. Ya sini Sak, maju Sak. Oke, coba. Lu langsung aja, kan urutannya sudah ada. Tinggal Rosa menceritakan kembali. Daud adalah seorang pemimpin yang menjadi tentara Raja Tahluk. Ya, lanjut. Kembali. Daud adalah seorang pemimpin yang menjadi tentara Raja Tahluk. Ya, lanjut. Enggak apa-apa, ayo lanjutkan. Nah, boleh diceritakan juga boleh. Terserah.
Gunakan bahasamu sendiri, gunakan imajinasi. Kan urutannya sudah ada, tinggal kamu rangkai kata-kata itu. Nah. Oke, kenapa Daud dijadikan Raja Bani Israel? Nah, menggantikan siapa? Raja Tolut. Karena Raja Tolut itu tidak memiliki keturunan. Oke, lanjut. Ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oke, selanjutnya. Oke, siapa yang tahu atau Osa mungkin bisa menceritakan mukjizat itu apa toh? Tidak tahu. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang dipilih. Dalam hal ini yang terpilih mendapatkan mukjizat adalah para nabi dan rasul. Yaitu tadi kejadian yang luar biasa. Ya. Oke, kemudian yang terakhir. Oke, terima kasih. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Osa. Oke. Nah, dari yang Pak Guru sampaikan berikut, sudah ada teman kalian yang berani maju ke depan. Ya. Dan berani bercerita di depan kelas. Oke. Berani enggak itu? Berani. Percaya diri enggak? Percaya diri. Pak, tapi kan aku masih grogi. Enggak apa-apa, itu proses. Ya. Dengan seringnya kalian tampil maju seperti Osa kan sering ikut lomba apa itu, Sa? Menari. Loh, coba kalau Osa tidak punya sikap berani dan percaya diri, enggak akan mau ikut. Ya. Jadi memang seperti itu harus dipupuk dari awal. Maka kita sebagai umat muslim, Nabi dan Rasul itu memiliki suri toladan yang harus kita jadikan contoh. Ya, dan kita sebagai seorang muslim, apabila kita bisa menjadikan para nabi dan rasul itu suri toladan yang bisa kita lakukan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri sekian, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.